Shalom Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi, selamat datang di rumah Tuhan. Saya yakin dan percaya biar di waktu yang singkat ini bukan sebuah kebetulan Bapak Ibu Saudara hadir di tempat ini, karena saya yakin dan percaya ada sesuatu yang ingin Tuhan bicarakan Bapak Ibu Saudara. Mari kita siapkan hati kita. Mari kita siapkan pikiran kita. Mari kita sejenak melupakan ketakutan. Mari sejenak kita melupakan segala pikiran dalam hidup kita. Biar di waktu yang singkat ini kita buka hati kita buka pikiran kita hanya untuk datang menyembah namanya yang ajaib, namanya yang layak ditinggikan. Naikkan ucapan syukurmu. Haleluya. Kami bersyukur. Terima kasih Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara angkat suaramu, angkat penyembahanmu. Naikkan ucapan syukur bagi Dia. Haleluya. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima setiap pengharapan dalam hidup kami Tuhan, setiap kepercayaan yang kami punya, semua hanya ada di dalam nama-Mu saja. Kasih-Mu, karyamu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kasih-Mu, kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku di dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu, oh, tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Angkat kedua tanganmu, katakan harapanku
dalam-Mu sempurna, pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku Kau sediakan. Tak pernah gagal rencana-Mu langit, kuasa-Mu sempurna, pengharapanku takkan hilang, sebab masa depan ku dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Lebih lagi harapanku, oh di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Kami percaya, kami aman ya dalam-Mu. Ku percaya, ku percaya, ku aman dalam-Mu. Ku percaya, ku percaya, ku aman dalam-Mu. Kami percaya, di dalam-Mu ada kemenangan, ada kesembuhan, ada kelepasan. Terima kasih Tuhan. Mari sembah Dia, mari puji namanya. Angkat tanganmu, angkat suaramu. Ku percaya, ku percaya, darah-Mu, salib-Mu telah tebus dosa kami jadi baru. Haleluya, Dia hadir di sini. Holy, 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 kudus, Jesus. Kami sembah Engkau, kami sembah, kami sembah nama-Mu. Oh, riaraba yaraba yarabo. Oh, yaraba yarabo. Thank you, Jesus. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam. Sekali lagi katakan,
harapanku. Di dalam-Mu, hanya Kau Yesus, kuatku. ku percaya, ku aman dalam-Mu. Beri kemuliaan yang besar untuk Tuhan kita yang ajaib. Haleluya. Benar Tuhan, semua harapan kami hanya ada di dalam-Mu. Terima kasih buat kasih setia-Mu. Hari ini kami ada, hari ini kami bisa berdiri di tempat ini, bukan karena kuat gagah kami, tapi kami percaya ini semua karena kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami yakin dan percaya Tuhan, ketika pujian penyembahan kami naikkan, di situ akan ada mujizat baru dalam hidup kami. Di situ akan ada harapan baru dalam hidup kami. Di situ akan ada berkat baru dalam hidup kami. Kami yang sakit disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan. Biar Kau berkati ibadah ini, kami lebih sangat percaya Engkau sudah hadir di tempat ini. Biar Kau jamah hati kami, biar di waktu yang singkat ini kami hanya mau menyenangkan hati-Mu saja. Kau berkati hamba-Mu yang akan membawakan firman, biar Kau berkati firman-Mu bisa menjadi rema, bisa menjadi kekuatan baru dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap lebih lagi memuji dan menyembah nama Tuhan, katakan bersama-sama, amin. Sekali lagi bisa beri tepuk tangan buat Tuhan kita yang ajaib. Sekali lagi belum kedengeran, tepuk tangannya. Haleluya. Sekali lagi katakan shalom Bapak Ibu Saudara. Tangannya masih segini, saya belum melihat tangan-tangan terangkat. Sekali lagi shalom. Wow. Sebelum duduk bisa sapa kiri kanannya, katakan shalom. Shalom. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita naikkan sebuah pujian. Allah bangkit. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu, Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, Allah bangkit, bersoraklah, hey Allah bangkit, bernyanyilah, dengan iman katakan, musuh dikalahkan, umat dibebaskan, Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Oh oh oh, oh oh oh, oh oh oh. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu dan selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat tempat kudus-Nya. Allah bangkit, bersoraklah, hey Allah bangkit, bernyanyilah, musuh dikalahkan, umat dibebaskan, Allah dahsyat. Sekali lagi katakan Allah bangkit, tepuk tangan di kepala. Allah Allah bangkit, bernyanyilah, oh musuh dikalahkan, umat dibebaskan, Allah dahsyat di tempat kudus-Nya, Allah dahsyat di tempat kudus-Nya, Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Mari kita bangkit berdiri
Yang lebih lagi muji nama Tuhan, bisa sorakan haleluya. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua. Angkat kedua tanganmu, katakan, kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Dengan segenap hatimu, segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Haleluya. Dengan segenap hati, mari kita katakan, segenap hati aku memuji, segenap jiwa. Yes. Amin. Ku angkat suara, kami angkat suara kami Tuhan, karena Roh-Mu, ya Tuhan. Kedua tanganmu diangkat, mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Musik menyembah nama Tuhan. Ku bersyukur. Angkat kedua tanganmu, katakan, Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua sekali lagi. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar, yes. Biarlah semua memujimu, biarlah semua memujimu, biarlah semua memujimu. Haleluya. Yesus, Yesus. Sekali lagi saya undang, mari kita angkat kedua tangan kita bersama-sama. Kami memuji
jika besaranmu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Then sing my soul, then sing my soul, my Savior God to me. How great, how great, then sing my soul, then sing my soul, my Savior God to Thee. How great Thou art, and how great Thou art. Sekali lagi, lebih lagi. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, Kau sungguh ajaib Tuhan. Kami memuji nama-Mu, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Sekali lagi, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, Kau sungguh ajaib. Kami memuji, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Dancing my soul, biarlah hati kami, jiwa kami memuji Engkau. Ya Yesus. Sungguh Bapa, lawatan-Mu luar biasa pagi hari ini, melawat umat-Mu di Poris Gaga tempat ini. Biarlah kami siap mendengar kebenaran firman-Mu. Bajak hati kami Bapa, menjadi tanah yang subur sehingga kehidupan kami semakin Engkau urapi dan mengerti kehendak-Mu. Amin. Darah-Mu sucikan, kuduskan kami Bapa. Sepanjang renungkan firman-Mu, biarlah roh-Mu Bapa beracara di tempat ini. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yang Yesus. percaya katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.
Selamat pagi, Shalom. Mungkin sudah cukup lama ya, hampir 2,5 tahun saya tidak berkunjung di tempat ini. Tapi hari ini Bapak Gembala mengundang saya bersyukur. Terima kasih buat Bu Gembala. Saya pikir ikut Om Haryanto. Tetap stay ya, terima kasih buat kepercayaannya. Bapak Ibu, mari kita buka di dalam Yohanes 2 sebelum kita masuk ke pembacaannya dengan judul Perkawinan di Kana. Dapat semua? Saya akan bacakan ayat yang ganjil, Bapak Ibu, ayat yang genap. Perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisi sampai penuh. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dan tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Bapak Ibu, pagi hari ini tema renungan yang akan saya bagikan yaitu kesabaran, ketaatan dan kesabaran. Boleh diklik ya, ketaatan dan kesabaran. Kalau kita lihat di dalam Kejadian pasal 1, di situ dikatakan Allah menciptakan Adam dan Hawa. Itu adalah awal pernikahan mereka. Di Perjanjian Lama pun diakhiri di kitab Wahyu dikatakan Allah menanti mempelai pria. Dan mempelainya adalah Anda dan saya. Anda dan saya yang dicintai. Dan hari ini kita belajar tentang ketaatan dan kesabaran di dalam pernikahan. Berapa banyak Bapak Ibu di sini yang datang sebagai suami istri, boleh lambaikan tangan. Yang masih jomblo, belum punya pasangan, boleh angkat tangan. Oh, sedikit ya. Oke. Yesus diundang di Kana. Kana itu adalah provinsi Galilea, Bapak Ibu. Galilea. Jadi mereka itu biasanya kalau menikahkan anaknya pada hari Rabu. Jadi hari Senin, Selasa, Kamis, Jumat biasanya itu untuk sidang, ya sidang sinagog. Sidang permasalahannya. Kenapa hari Rabu? Karena biasanya selesai pernikahan, kalau wanita itu tidak perawan, maka wanita itu jadi masalah. Rabu. Sedemikian ketatnya. Jadi kalau yang nikah bukan hari Rabu, jadi sebenarnya mempermalukan juga di situ. Ada hal-hal itu. Jadi mereka sudah hidup kumpul bareng gitulah istilahnya. Jadi hari Rabu itu kalau kedapatan wanita itu tidak
perawan lagi, maka disidang di sinagog. Jadi mereka untuk menghindari itu. Kalau kita biasanya pernikahan hari Sabtu Minggu ya, nggak ada masalah. Tapi hari Rabu adalah hari yang sakral bagi umat Yahudi. Biasanya mereka menikahkan anak itu 7 hari 7 malam. Ya, 7 hari 7 malam, cukup lama. Makanya tidak heran kalau mereka kehabisan anggur. Yang diundang berapa banyak? Yang diundang sekampung, Bapak Ibu. Jadi sekampung itu pesta selama 7 hari 7 malam. Makanya nggak heran kalau kehabisan anggur. Di situ peristiwa itu Yesus hadir, dan di situ dikatakan tidak ada Yusuf. Waktu saya ke Israel, guide-nya Jerias bilang kemungkinan Yusuf sudah meninggal. Hari itu Yusuf sudah meninggal, kemungkinan. Jadi Yesus bukan dari Maria, bukan Yesus saja, tapi ada sanak saudaranya, ada adik-adiknya Yesus ada. Nah, di sini dikatakan bahwa pernikahan di Kana itu adalah hal yang ajaib yang Tuhan berkati bagi orang-orang yang ada di Kana. Kenapa hal itu terjadi? Jadi pernikahan yang itu adalah pernikahan di mana Yesus hadir bersama murid-muridnya. Yesus nemenin maminya. Dan Yesus tidak ada di ruang pesta ya Bapak Ibu. Yesus ada di dapur. Jadi Yesus ada di bagian konsumsi. Ya, tadi pagi saya udah bilang. Jadi bagi ibu-ibu yang ada di bagian konsumsi ini sama Yesus. Yesus ada di bagian konsumsi. Karena maminya bilang, Yesus anggur habis. Mau apa ibu? Kenapa Maria bertanya kepada Yesus, mau apa? Artinya begini Bapak Ibu. Dalam kehidupan sehari-hari, Yesus diketahui sudah banyak melakukan mukjizat, dan yang hanya tahu maminya, yaitu Maria. Sebenarnya kalau mukjizat yang ada itu ditulis itu banyak Bapak Ibu. Saya baca di kitab sebelah di Quran, itu Yesus waktu kecil main buat burung-burung dari tanah liat. Ada di Quran tulis. Mereka tulis. Dan Yesus meniupkan dan menerbangkan burung dari tanah liat itu. Langsung hidup Bapak Ibu. Masa-masa kecil Yesus. Kalau masa-masa itu diceritakan, luar biasa, banyak yang bertobat. Ada lagi di Quran dikatakan bahwa Yesus ngambil air itu bukan pakai sarung Bapak Ibu. Bisa tidak bocor. Kemahakuasaannya itu mungkin sudah dilihat Maria dari awal. Bahwa dia adalah sungguh Mesias. Cuman belum digenapi. Makanya Yesus bilang, mau apa ibu? Waktunya belum tiba. Ya, kita klik berikutnya. Dalam Pengkhotbah 3 ayat 11, kita baca sama-sama Bapak Ibu. 2, 3. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Jadi, waktu Tuhan adalah waktu yang sangat indah. Karena banyak sekali manusia terburu-buru untuk mendapat jawaban secepat-cepatnya. Tapi di sini dikatakan bahwa firman Tuhan berkata, waktu Tuhan indah. Nah, di sini Yesus berkata, mau apa ibu? Kita kembali lagi ke topik tadi. Dan Yesus lakukan seperti yang Maria mau lakukan. Boleh diklik? Karena nama sebuah kota, udah boleh tadi diklik lagi. Nah, kita baca sama-sama Bapak Ibu, Yohanes 2 ayat 4. 2, 3. Kata Yesus kepadanya, mukjizat terjadi sesuai dengan waktu Tuhan. Ya. Artinya meski kita bertekun dalam doa, saya harus melakukan apa yang dikehendaki Tuhan.
Jadi Maria bilang, jika dia mengatakan sesuatu, maka engkau harus melakukannya. Ingat peristiwa Tuhan Yesus pinjam perahu Petrus untuk berkhotbah. Selesai berkhotbah, Yesus bilang, mari kita ke tengah. Tuhan, udah sepanjang hari aku mencarikan tapi aku tidak melihat. Tapi karena engkau yang menyuruh, maka aku akan berlayar ke tengah. Ketaatan, sekali lagi, ketaatan ini akan menghasilkan mukjizat jika kita hidup benar. Garis bawahi, kalau kita hidup tidak benar, maka mukjizat Tuhan tidak terjadi. Jangan maksa Tuhan kalau kita tidak taat. Ketaatan apa aja? Di lalu lintas, jangan masuk jalur busway. Halo bapak-bapak, di sini nggak ada. Di gereja kami banyak masuk jalur busway. Jadi muter, masuk jembatan layang, muter gitu. Ada polisi, mereka kasih tahu. Naik jembatan layang gitu. Terus naik trotoar. Suatu hari saya naik motor sama istri saya, lihat orang naik trotoar. Terus istri saya bilang begini, bagaimana taat sama Tuhan, sama pemerintah aja tidak taat. Karena pemerintah itu berasal dari Tuhan. Nggak boleh naik trotoar. Trotoar itu bagian pejalan kaki. Ada tempat-tempatnya. Tapi luar biasa. Saya mau muter, ada motor sini lawan arah. Begitu saya klakson, dia yang lebih jahat, galak nih, matanya begini. Saya yang salah ya. Pernah nggak bapak ibu gitu? Begitu kita itu, dia yang galak matanya. Ya Tuhan, ampuni dia. Kalau kita nabrak, kita yang harus ganti rugi. Ini kadang-kadang kebalik ya, hal-hal begitu. Lewat tol, ada bahu jalan. Karena macet, kita ambil bahu jalan. Di sini nggak ada, di Taman Surya, di gereja kami tuh. Wah, nggak cewek, nggak cowok. Foto, difoto Bapak Ibu, difoto. Tang, David, istrimu nih, nomornya. Gila, istri gue Lina masuk jalur bahu. Tahu udah nggak boleh. Itu di grup. Jadi temennya kerja, dia kerja juga difoto Bapak Ibu. Jadi dia ketangkep basah. Saya diem, saya nggak hakimi. Ketemu di gereja saya diem, saya nggak itu. Nggak boleh, nggak. Sudah cukup diguyonin di grup gitu ya Bapak Ibu. Kalau ada teman buat salah jangan di itu Bapak Ibu. Karena Yesus sendiri tidak menghakimi ya. Orang yang berzina, dia malah nulis di tanah, ditungguin siapa yang nggak berbuat dosa boleh ngelempar. Mana yang mau ngelempar kamu, ada nggak? Nggak ada Tuhan. Oh ternyata berdosa semua, pada pulang. Nah Bapak Ibu, di sini dikatakan bahwa saya harus melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Semua firman yang ada di dalam Holy Bible ini atau Holy Digital ini adalah perkataan Kristus Yesus yang harus dilakukan. Bagian kedua, boleh diklik. Yohanes 2 ayat 5, tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, apa yang dikatakan padamu, buatlah itu. Mukjizat terjadi karena ketaatan. Di dalam Yesaya 59 ayat 1 dan 2 dikatakan, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong, pendengarannya tidak kurang tajam. Penyebab pemisah antara engkau dan Allahmu karena dosa. Dosa perselisihan, dosa gosip, dosa ngomongin orang gosip ya, dosa apalagi mencuri, dosa dan banyak hal. Makanya kehidupan kita tidak mengalami satu terobosan kelimpahan. Dendam, iri, dengki itu harus tidak ada lagi di hidup kita. Karena kita sudah dibayar, dibeli lunas sama Tuhan. Amin. Anda dan saya adalah pewaris kerajaan sorga. Rumah kita bukan di sini, di sorga Bapak Ibu.
Tidak ada yang kekal di bumi ini, semua fana. Mau beli apa? Mobil, turun, rusak. Tubuh akan menyusut. 89 tahun dipanggil Tuhan. Apa yang dibawa? Hartamu, kegantenganmu. Kita hanya dapat tanah 2,5 meter untuk dikubur. Rohmu lah yang diminta Tuhan. Kalau di sorga ditanya, berapa banyak jiwa yang kau menangkan buat Tuhan? Tuhan tanya, bukan hartamu, bukan. Berapa banyak? Dan di sini dikatakan bahwa mujizat terjadi karena ketaatan. Taat adalah mudah dimengerti, namun sulit dilakukan. Hal ini bisa terlaksana jika kita setia dan taat kepada perkara kecil. Ketaatan itu tercermin dari sikap hidup kita. Dulu waktu saya kuliah, ada ujian. Teman saya naik motor bebek, saya naik motor RE King. Cepetan mana? RE King. Teman saya dari Jakarta Utara naik motornya 30-40 gitu ya. Saya waktu itu kuliah di Universitas Negeri Jakarta di Rawamangun. Saya masih ngajar di Jelambar, sekolah Alkitab, tapi saya ambil sekuler juga, ilmu pendidikan. 30 menit nih ya, tapi teman saya 40 menit. Santai. Duluan dia. Sampainya duluan dia. Saya ngebut, Bapak Ibu. Begitu ada truk berhenti, saya ngerem. Dua-duanya motornya bukan rem, motornya masih jalan. Cut. Saya masuk kolong truk. Dasar anak muda masih kuliah. Yang dicari HP-nya rusak enggak? Bukan lihat badannya luka enggak, HP-nya. Terus, Dwi, kenapa ini kamu luka-luka? Itu depan kampus tadi saya ngerem mendadak. Iya kayak aku, naik motornya hanya bebek, pelan-pelan, selamat. Lihat, dia taat, nggak ngebut, pakai helm. Ya, saya udah deket kampus, lampu merah itu saya ambil helmnya. Saya kempit supaya rambutnya nggak basah. Dia tetap dipakai, taat lalu lintas. Itu perkara kecil, Bapak Ibu. Naik motor itu harus helm, jaket, sepatu. Pakai sepatu sekarang kan? Nggak pakai sepatu, ditangkap polisi sekarang loh, Bapak Ibu. Bukan helm aja, bukan jaket aja, nggak pakai sepatu, itu ditangkap polisi. Karena kepalamu, tubuhmu adalah milik Tuhan, harus engkau jaga, rawat baik-baik. Ya, ke komplek beli kuitiau pakai helm, Bapak Ibu. Ayo jangan colek-colek. Ya. Pemerintah sayang nggak sih sama kita suruh pakai helm? Giliran ketangkep ya dasar polisi mata duitan. Ya kalau kita ngasih suap ya dia bokam kamsia, kalau nggak kasih bokamsia bilang ditulis sungguh padahal untuk kebaikan kita. Makanya tertib itu susah, taat itu susah, hanya enak diomong. Lihat di situ. Tadi pagi saya udah bilang, saya punya teman Bapak Ibu, 12 tahun menikah, nggak dikasih anak. Kurang baik apa dia pendoa syafaat, WL, singer, ada orang sakit dibesuk. 12 tahun nggak punya anak. Lalu dia bernasar, saya mau kerja di gereja. Selama 1 tahun tidak digaji. Namanya Indah dan Jimmy Chan. Indah kerja selama 1 tahun, belum sampai 6 bulan, dia hamil. Nasar sama Tuhan selama 1 tahun.
dan lahir anaknya namanya Chris. Kalau cewek Christine. Jadi mau doa dijawab dalam ketaatan ada Bapak Ibu. Bukan berarti Tuhan gak jawab, memang kondisi tubuhnya mandul. Siapa yang mandul? Elizabeth, Hana. Mesti nangis-nangis dulu sama Tuhan, baru dikasih. Yohanes Papa Zakaria, papanya Yohanes Pembaptis, mesti bisu berapa bulan? Zakaria bisu berapa bulan? Karena tidak percaya. 9 bulan. Elizabeth Zakaria, ingat ceritanya? Ada hal-hal yang harus dilalui melalui ujian. Jadi kalau ada ujian hidup, kita sudah berdoa, kita sudah melayani, tapi Tuhan tidak jawab, terakhir bernasar. Kalau Anda sudah 35 tahun, pria belum dapat pasangan hidup, gagal, mari bernasar. Tuhan langsung tunjukkan yang ini, yang benar. Mudah-mudahan di sini tidak ada yang bernasar ya, pemuda-pemudi, gampang nyarinya. Karena cakep-cakep dan ganteng-ganteng. Halo pemuda-pemudi, jaim-jaim nih. Amin, gitu dong. Klik bagian ketiga. Yohanes 2 ayat 9. Setelah pemimpin pesta mengecap air yang telah berubah menjadi anggur, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Mukjizat terjadi saat kita mau bertindak. Ora et labora, bekerja dan berdoa. Bilang kepada pelayan-pelayannya, jika dia mengatakan sesuatu, kerjakan. Kata pelayan, gila ini, air dimasukin, mau apa ini? Dia udah tahu maksudnya. Waktu zaman Yesus itu ngambil airnya gak deket jauh Bapak Ibu, hanya orang kaya yang punya sumur. Itu ada 6 tempayan. Saya setelah selidiki itu ternyata antara 120 sampai 180 galon. Kalau dibotolkan itu 1000 botol. 1000 botol Yesus ubah menjadi anggur. Artinya mengalami kelimpahan. Saat Yesus bertindak, Yesus bukan bertindak apa-apa. Yesus tahu kedua mempelainya ini pasti orang benar. Berkat Tuhan tidak turun kepada orang yang tidak dia kasihi. Pasti orang-orang yang dikasihi Tuhan. Siapa? Anda dan saya. Suka nggak kita melakukan kesalahan di hadapan banyak sekali Bapak Ibu, tapi tetap disayang. Siapa yang disayang? Bangsa Israel. Bangsa Israel itu kekasih Allah. Ya. Pacar Allah. Atau lebih seremnya lagi, istri Allah. Sangat dicintai. Bangsa Israel siapa? Anda dan saya yang sangat dicintai. Walaupun kita banyak melakukan dosa, tapi kita sangat dicintai oleh Allah. Yesus mengubah air menjadi anggur untuk mencukupi kebutuhan keluarga yang ada di Kana ini. Amin. Amin. Bapak Ibu, memberi kepada sesama adalah teladan Tuhan Yesus. Memberi kepada orang yang tidak punya adalah teladan Tuhan Yesus. Sampai nyawanya pun diberi. Saya akan kasih ilustrasi nih, Pak Toga ya, kayak tadi ya. Nggak marah ya Pak Toga ya. Oke. Saya beli mobil VW, cuman bukan VW kodok, VW Volkswagen. Yang panjang itu Bapak Ibu.
Saya buat dapur, saya buat tempat cuci, saya buat tempat tidur dalam, pokoknya udah bagus, saya cat. Saya beli 150 juta. Saya pakai mobil itu, suatu ketika mobil itu hilang. Saya cari-cari selama 3 tahun, akhirnya ketemu. Ternyata mobilnya ada di rumah Pak Toga. Lalu saya tanya, saya tidak menghakimi dia karena saya baik. Pak Toga, beli mobil ini berapa? Tadi saya beli 150, dia bilang 200 juta umpamanya. Kalau saya minta lapor polisi, dapat nggak mobilnya? Dapat ya. Tapi karena saya baik, saya bilang, Pak Toga, mobilnya saya beli 200 juta. Boleh ya, karena ini mobil saya. Dikasih. Akhirnya mobilnya sampai di rumah dan jadi milik saya lagi. Ilustrasi ini menggambarkan gini. Saya ini, Bapak Ibu ini, sudah direbut iblis. Padahal ini milik Tuhan. Anda dan saya milik Tuhan. Dia mesti bayar lunas di kayu salib dengan darahnya untuk membayar saya yang terhilang ini. Tangkap ya. Baik nggak Tuhan? Baik, punya Tuhan. Mau diambil mesti nyawanya dulu. Bayar baru lunas. Anugerahnya begitu heran Bapak Ibu. Makanya Tuhan Yesus itu sangat concern sama pernikahan. Tidak mau di rumah tangga itu ada berantem ribut. Saat Anda tidak rukun, saat Anda ribut, maka berkat itu tidak ke sana. Mazmur 133 katakan saat rukun seperti minyak yang turun dari rambut dan jubah janggut Harun, maka kesanalah berkat diperintahkan. Jadi mau berkat diperintahkan ada syaratnya, rukun. Di sini nggak ada Taman Surya, tempat saya melayani, Gereja Pentakosta Karismatik. Pak pendetanya kadang-kadang ditelepon, berantem jam 1 malam Bapak Ibu. Gara-gara Cien. Saya dengar-dengar kenapa dia berantem. Iya Pak Dwi, kita nggak diberkati. Terus usaha ini kamu kasih perpuluhan, kasih. Yang ini enggak Pak Dwi. Ya dikasih juga, saya bilang. Ini dikasih juga, ini kan usaha. Kamu punya ruko, usaha ini, berapapun itu ya kasih ke perpuluhan ke Tuhan. Tahu nggak hari ini Bapak Ibu? Suami istri itu jadi pendukung gereja. Kalau Bapak Ibu lihat di Alfamidi, di tol, ada alat tol di tap gitu ya. Itu dia yang ngeluarin. Keren ya. Di Alfamart tuh ada mesinnya dari dia. Seluruh Indonesia. Banyak gak uangnya? Banyak Bapak Ibu. Kalau kirim ke pulau itu pakai kontainer. Awalnya ribut masalah duit, nggak mau mengembalikan haknya Tuhan. Sekarang berkelimpahan, mau beli apa aja ada. Anaknya kuliah dibeliin apartemen. Enak ya, orang kaya ya. Kuliah beli apartemen. Saya disuruh ke sana datang naik pesawat. Buat apa? Hanya doain apartemen ya. Wong sugih susah ngerepotin pendeta. Iya, ngerti bahasa Jawa Pak ya? Luar biasa. Ini bahasa yang lagi booming di Indonesia Pak. Ojo ngebedaake Widodo Jokowi kayak Pak. Lihat Bapak Ibu. Gara-gara dia tidak taat ribut, akhirnya dia berkelimpahan Bapak Ibu. Hari ini. Saya bilang, Cik, ruko mana yang di Palem Sedayu Group yang Cik nggak bisa beli? Dia ketawa-ketawa aja. Orangnya murah hati. Berkelimpahan. Kenapa? Karena dia mau taat. Gimana Bapak Ibu? Ntar banyak yang daftar sama Bu Gembala. Mau bernasar, mau kerja di gereja, nggak digaji. Karena sesuatu pingin jawaban Tuhan. Bisa, amat bisa.
di depan rumah, ditaruhin aqua galon. Boleh ambil Grab yang haus atau siapa di gelas. Itu yang punya, itu kerjaannya begitu Bapak Ibu. Ada minum-minum gratis, makanan gratis, boleh ambil siapa aja. Saat dia menabur, dia menuai, hukumnya itu aja. Uang saya sempat habis Bapak Ibu, karena saya melihat ada ibu-ibu yang telepon saya beberapa hari nggak makan, kesian. Kalau makan pasti saya ambil. Sampai habis uang saya lihat rekening udah habis, ya sudah, Tuhan pelihara. Besok ada yang kirim uang lagi, oh cukup lagi ya, beli lagi, cukup lagi, beli lagi. Suatu hari, ini pertolongan Tuhan ya, saya bawa etol, cuman flash, masuk Indomart, Mbak, bisa isi flash. Oh nggak bisa, di sini hanya e-money. Waduh, e-money. Mbak jual nggak kartu e-money? Enggak. Waduh. Terus ada inci-inci, emang Bapak mau kemana? Saya mau besok, itu Oma lagi sakit. Ternyata dia ini orang misi dari GKY, Gereja Kristus Yesus. Tunggu Pak ya. Dia ambil e-money-nya, dikasih ke saya. Ini isinya ada 1,5 Pak. Kaget saya. Saya mau beli 100.000 paling botol, dikasih 1,5 juta Bapak Ibu. E-money. Kenapa bisa begitu? Ya karena saya menabur. Jadi menabur tuh Tuhan perhatiin, gak disangka, kenal juga enggak. Jangan lupa ya, kalau udah habis main ke rumah saya lagi ya. Itu rumah saya di dekat Superindo, Notaris Elina, itu rumah saya. Iya Ci, ntar saya main. Sampai hari ini saya nggak main. Kenapa kalau saya main? Saya dikasih lagi, tapi nggak mau. Memanfaatkan itu saya nggak mau. Itu kan kesempatan emas, apalagi hamba-hamba Tuhan. Tinggal di mana, saya ngontrak, ntar saya beliin rumah, saya nggak mau. Ya, ini karena apa yang kita tabur itu, kita alami mukjizat loh Bapak Ibu, jangan heran. Diperhatikan Tuhan sama diperhatikan sesama itu karena mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Gak usah khawatir makan minum, gak usah khawatir untuk pasangan hidup, gak usah khawatir pekerjaan, apa yang Anda kerjakan pasti cuan. Kenapa? Karena Anda benar. Lihat, yang di pesta nikah ini pasangannya pasti dia orang benar. Karena dia nikah pada hari Rabu. Hari Rabu ini anak-anak muda, peraturan di sana perjaka dan perawan. Pacaran tapi tidak melakukan hubungan seks. Sebelum diteguhkan. Susah apa gampang? Susah. Gak gampang. Apalagi kulit sama kulit udah bersentuhan. Saya kalau ngajar BPN, boleh gandengan kalau nyebrang jalan. Jadi dia nyebrang jalan terus. Kenapa? Karena gandengan. Naik eskalator gandengan. Cari eskalatornya di Taman Anggrek yang banyak. Nggak salah kan? Tapi positif negatifnya kan ser bahaya. Yang ketawa pengalaman ini. Wah, ada yang yoi Bu Pendeta. Yoi katanya. Klik berikutnya. Yang terakhir. Ketaatan dan kesabaran adalah kunci mengalami mukjizat. Amin Bapak Ibu. Saya akan ceritakanlah. Saya punya istri namanya Li Xiufen. Orang Chinese Malang Bapak Ibu. Saya Dwi Mariono. Jogja asli. Masih keturunan Keraton, mami saya dari Keraton. Papa dari istri saya namanya Lilukam, maminya namanya Nikwilan. Tegasio, Nio Kwilan, aduh susah. Saya punya anak 3, perempuan semua. Yunike, Deborah, Karen. Semua pelayan Tuhan. Saya nggak suruh Bapak Ibu.
Saya nggak suruh, tapi mereka lihat contoh. Saya nggak ajar mereka baca firman, tapi mereka baca firman. Karena saya baca di rumah. Saya tidak ngerokok, maka anak saya nggak ada yang ngerokok. Satpam saya ngerokok. Saya bilang, Om, berhenti ngerokok. Ini saya kasih uang untuk beli kopi, bukan beli rokok. Dia beli rokok. Suatu hari, mundur 35 tahun yang lalu, saya ketemu istri saya, Lee Syufun, di acara pemberkatan rumah. Iparnya mau pergi ke Jepang, saya suruh gembala datang ke sana ibadah. Terus saya datanglah khotbah. Saya belum kenal sama istri saya Lee Syufun, tapi Lee Syufun itu udah ada pacarnya, namanya Gunawan. Sementara saya selesai khotbah, Tuhan bicara, Dwi, yang baju merah jambu ini pasanganmu. Oh, serius Tuhan, itu ada cowoknya. Itu pasanganmu. Saya ngomong ke pemain gitar, Belegela orang Nias. Belego, Tuhan bicara di hati gue. Itu yang merah jambu pacar gue. Gila lu. Itu udah ada cowoknya. Ya udah. Sangapan Manulang. Itu yang baju biru. Tuhan bilang jodohku. Gile, dasar. Kelamaan di pastori katanya. Iya, kelamaan di pastori, gak pacaran Bu Gembala. 8 tahun belajar Alkitab terus. Strike. Gembala saya itu Daniel Kusnadi Strike. Lulusan Amerika. Alumni GPKDI. Keras. Sudah. 3 tahun berlangsung. Dia lulus dari akuntansi Trisakti. Saya lagi ngepel gereja. Mas, ibadah yud jam berapa Mas? Saya lihat, Lee Syufun. Tapi dia gak kenal saya. Karena saya lagi pakai baju, pakai kolor celana bola. Jam 6. Jam 6 dia datang ibadah yud. WL-nya saya. Seperti yang tadi itu WL-nya. Badan saya gede. Dia kaget tuh. Itu yang ngepel tadi. WL ya. Dari situ dia kenalan. 3 tahun yang lalu. Kok bisa? Tuhan kasih tahu. Jadi selama 3 tahun itu Gunawan antar jemput Trisakti rumahnya. Jadi saya kuliah aja. Saya nggak ngurusin itu. Tuhan siapin. Jadi ya cowok-cowok, cewek-cewek yang ganteng dan manis, Tuhan siapkan buatmu. Gak usah khawatir. Kuliah aja, jangan mikirin pacaran dulu. Halo? Jangan mikirin pacaran dulu, pasti Tuhan siapin yang terbaik. Luar biasa ini pemain musik. Amin. Yes, tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Doanya diberkati pasangan yang baik. Nah, Bapak Ibu, 2 tahun berikutnya dia ngajakin merit. Saya punya modal hanya 400.000. Hamba Tuhan, tapi tetap makan nasi. Jangan nikah lo sama pendeta lo, gak makan nasi lo. Makan nasi, Bapak Ibu. 400.000, akhirnya 400.000 modal, saya cari tempat, dapatlah gedung Trisakti tahun 96 itu sekitar 14-12 juta. Saya DP-in 400 dulu ya Pak ya. Boleh. Lee Syufun seneng. Udah ada gedung. Berikutnya biayanya mana lagi? Nah seperti ini mukjizat ini. Saat kita mengandalkan Tuhan, bertindak gak? Bertindak. Saya ngeles, saya ini, saya ngajar ini. Dapatnya hanya 2 juta. Dari kurang lebih 50 jutaan. Ya 2 juta. Menjelang hari hanya berkat Tuhan melimpah. Cukup. Selesai nikah masih surplus 14 juta. Wow. Mami saya dari Bekasi bilang, Dwi buat di acara di rumah Bekasi. Oke, pesta lagi kita. 2 kali pesta, hebat kan? Sisa 4 juta.
2 juta beli motor, 2 juta buat kontrakan. Sampai hari ini saya punya rumah sendiri, kendaraan sendiri, dan anak-anak saya kuliahnya nggak tempat yang murah juga Bapak Ibu. Satu di Ukrida, satu di Podomoro. Uang mukanya kuliahnya 100 juta. Dari mana duitnya? Ada Bapak Ibu. Ada, Tuhan siapin. Yang di Podomoro itu sekolah masak. Anak pendeta ya sekolah masak, dia mau, ya udah sekolah masak. Enak tadi bakminya tuh yang masak siapa itu, mantap. Oh, keren. Sama anak saya, kalau makan dia langsung buat di rumah. Jadi ini talenta seperti itu. Jangan malu-malu ya. Yesus itu si konsumsi loh di belakang, siapin air anggur. Yesus pekerjaannya si konsumsi, jarang mau naik ke panggung, dia bagian luar. Tapi kedahsyatan doa orang-orang yang di dapur itu luar biasa. Orang-orang yang pendoa syafaat yang gak kelihatan, yang berdoa buat Bapak Ibu, itu luar biasa di hadapan Tuhan. Yang Zoom di rumah juga Anda luar biasa, tapi sekali-sekali datang. Ya, jangan malas, onsite perlu. Semangat yang online. Air menjadi anggur adalah bukti nyata bahwa Yesus adalah Tuhan yang hidup dan berkuasa. Amin. Allahmu dan Allahku adalah Allah yang berkuasa. Allah yang dahsyat. Apa yang Tuhan tidak kasih dalam hidupmu? Sampai hari ini Bapak Ibu. Luar biasa. Tuhan pelihara. Anak Tuhan adalah anak yang diberkati. Ada cerita, saya beli rumah di Semanan. Murah Bapak Ibu. Hanya 104. Besarnya 120 meter. Tapi harganya sekarang sekitar 2 M. Kisahnya, kenapa murah? Karena yang punya nggak kasih tahu. Pernah orang itu ada yang bunuh diri situ. Jadi nggak ada yang berani beli. Tapi karena kemurahan Tuhan, saya beli. Direnov, tukang main judi di situ, jam 7 malam. Kabur Bapak Ibu, karena penunggunya datang. Istri saya Lisuven nggak saya kasih tahu. Kalau kasih tahu, dia pasti nggak mau. Saya diam-diam aja. Terus rumah udah jadi, udah bagus. Tiba saatnya saya berdoa buat rumah itu. Datang Bapak Ibu. Datang makhluknya. Encim-encim. Jadi encim-encim tinggal sama satu anaknya gila. Ternyata matinya itu kepalanya dipotong encimnya sama anaknya. Terus saya bilang, sekitar jam 2 malam dia datang nampakkan diri. Oh, darah Yesus. Lo nggak boleh tinggal di sini, ini rumah gua kata dia. Oke. Tapi sekarang rumah anak Tuhan di sini. Kamu yang keluar. Dia nggak mau, saya hanya menyembah aja, menyembah. Pergi dia. Saya kejar ke dapur. Darah Yesus. Pindah ke sebelah. Manik. Manik itu orang Batak. Teriak, "Duh, anak gua kerasukan." Waduh. Saya datang, saya doain. Darah Yesus, Kesia sehat, nyah kau iblis. Pindah ke rumah orang Medan. Lagi goreng. Dari tembok muncul wajahnya, kabur. Emang nih kacau ini dia punya makhluk. Berani nampakkan diri, kabur. 3 bulan dia nggak ngontrak. Dan terakhir saya cuci mobil depan rumah. Saya lihat, oh dia di rumah kosong. Udah lu di situ aja, jangan ganggu ya. Oke, bagus, saya bilang gitu. Bapak Ibu, anak Tuhan saat engkau hidup benar, di dalam Matius 5 ayat 8, orang yang suci hatinya akan melihat Allah. Plus, plus, plus. Tahulah maksudnya plus, plus, plus. Dunia lain. Orang yang murah hatinya, Matius 5 ayat 7, akan beroleh kemurahan.
plus, plus, plus. Tinggal pilih Bapak Ibu. Matius 5 ayat 8, orang yang suci hatinya akan melihat Allah. Contoh di Alkitab siapa? Nathanael. Waktu dia dirajam, dia melihat Allah ada di awan-awan. Begitu juga hari ini. Saat engkau taat dan sabar dalam kehidupan ini, maka hidupmu diberkati. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Betapa besar kasih-Mu Tuhan. Betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sembah Kau. Boleh kita angkat tangan kita di hadapan Dia, sembah Dia, agungkan Dia. Engkau yang layak untuk disembah, ku sembahkan, ku sembahkan. Engkau yang layak untuk disembah. Maukah engkau mengundang Yesus masuk ke dalam rumah tanggamu? Kalau memang tidak ada apa-apa di rumah, katakan kepada Tuhan Yesus, sudah tidak ada apa-apa lagi Tuhan. Sudah tidak ada uang, sudah tidak ada damai sejahtera, adanya keributan. Undang Dia ke dalam rumahmu, maka Tuhan akan lakukan terobosan-terobosan. Maria meminta Yesus dalam kedudukannya sebagai Allah untuk mencukupi kebutuhan kedua mempelai. Dan Maria berkata kepada pelayan-pelayannya, lakukan apa yang dikatakan. Artinya mukjizat terjadi saat engkau melakukan bagianmu. Amin. Jangan kau berdiam diri saja. Mungkin kau bekerja, mungkin kau berdoa, mungkin kau melakukan sesuatu. Dan lihatlah, air berubah menjadi anggur, sehingga pemimpin pesta merasa puas. Saat engkau mengundang Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka mukjizat terjadi. Amin. Undang Dia, undang Dia. Darah Yesus jamah Dede yang batuk, sucikan, kuduskan. Sakit penyakit batuk apapun kami patahkan dalam nama Yesus. Kau juga yang sakit hari ini, Kau sembuhkan Tuhan. Kami percaya doa orang yang benar dengan yakin didoakan besar kuasanya. Amin. Kami berdoa buat teman-teman kami yang mengalami krisis ekonomi. Kami berdoa lawatan-Mu terjadi Bapa, sehingga berkat-berkat-Mu tercurah bagi hamba-hamba-Mu di tempat ini. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak
Bapa, hambamu sudah berhenti berbicara, biarlah Roh Kudus terus menjamah umatmu Bapak. Apapun pergumulannya, mereka adalah anak raja, mereka adalah hak waris kerajaan sorga, orang-orang yang luar biasa. Pakai mereka Bapak menjadi berkat bagi sesamanya di tempat ini, di lingkungannya. Biarlah kemuliaan yang heran tercurah atas mereka semua. Amin. Tercurah atas Bapak Gembala Pak Haryanto dan Ibu Gembala beserta stafnya Bapak. Diberkati Tuhan. Kami percaya berkat Abraham, Ishak, Yakub turun atas tempat ini. Amin. Pengurapan Tuhan turun atas tempat ini. Amin. Dalam nama Yesus yang percaya katakan amin. Amin. Mari kita beri kemuliaan buat Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih kepada hambanya atas firman Tuhannya. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara, sebentar kita akan mempersiapkan persembahan. Buat Bapak Ibu Saudara yang belum mendapatkan amplop berwarna kuning dan biru bisa melambaikan tangannya. Puji Tuhan, jika sudah semua mendapatkan, mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu pada hidup kami. Dengan apakah kami balas kebaikan-Mu? Biar sebentar kami ingin bawa persembahan kami, persembahan yang terbaik. Biar persembahan ini bisa memberkati tempat-Mu dan juga hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Bapak Ibu bisa membawa persembahan di kotak sebelah kanan dan kiri saya. Tetap menjaga jarak dan protokol kesehatan. Kita naikkan sebuah pujian. Pernah dilihat mata yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati. Semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, tuluskan dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, tuluskan dan selamanya, kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Tuhan Yesus memberkati persembahan Bapak Ibu Saudara. Kita akan menyaksikan warta jemaat minggu ini. Shalom Jemaat GBI Katarizo, kiranya kita semua dalam penyertaan Tuhan. Warta Jemaat edisi minggu ini, tanggal 28 Agustus 2022. Bagi jemaat yang ingin memberi persembahan lewat bank, silakan mentransfer ke nomor rekening BCA atas nama GBI Katarizo. Selain itu, jemaat juga dapat memberikan persembahan dari aplikasi GoPay, OVO, ShopeePay, dan rekening digital lainnya dengan cara menggunakan scan QR barcode atas nama GBI Katarizo yang telah disediakan. Ibadah Katarizo Kids diadakan setiap hari Minggu jam 9 pagi. Mari Bapak atau Ibu membawa putra-putrinya untuk datang dalam ibadah anak yang diadakan secara onsite bertempat di gereja lantai 2. Informasi lebih lanjut silakan kunjungi websitenya di www.katarizokids.com. Bagi peserta pemuritan Kingdom Value, jangan lupa untuk hadir di kelas pemuritan yang diadakan hari Selasa, 30 Agustus 2022, jam setengah 8 malam di gereja. Hadirilah terobosan doa dan puasa hari Rabu depan, 31 Agustus 2022, pukul setengah 8 malam. Diadakan secara onsite di gereja dan online via Zoom. Bagi pelayan Tuhan GBI Katarizo, mari hadirilah ibadah DKP, doa komitmen pelayan,
yang akan diadakan hari Sabtu tanggal 3 September 2022 jam setengah 6 pagi. Ibadah diadakan hanya secara onsite bertempat di gereja. Bagi kaum muda-mudi, mari bergabung di ibadah pemuda remaja yang diadakan setiap hari Sabtu pukul 6 sore. Ibadah diadakan secara onsite atau tatap muka bertempat di gereja. Sedangkan ibadah KM2 diadakan setiap minggu kedua pada hari Sabtu jam 6 sore. Ibadah diadakan secara onsite di gereja. Bagi kaum wanita Allah, hadirilah ibadah WBI Katarizo diadakan Sabtu depan tanggal 3 September 2022 jam setengah 4 sore dengan pembicara Bapak Hendy Sulaiman. Ibadah diadakan secara onsite bertempat di gereja. Jangan lewatkan kesempatan setiap ibadah komisi yang akan memberkati hidup kita. Mari persiapkan diri kita untuk datang beribadah di ibadah raya minggu depan tanggal 4 September 2022 jam 7 dan jam 9 pagi diadakan secara onsite di gereja. Ibadah disertai adanya perjamuan kudus dan mengembalikan perpuluhan. Keluarga besar GBI Katarizo mengucapkan selamat atas kelahiran Enelov Zivania Audrey, putri pertama dari Bapak Adi Umbas dan Ibu Entri, pada tanggal 24 Agustus 2022 di Rumah Sakit Mayapada Tangerang. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Selamat buat jemaat yang berulang tahun minggu ini, yaitu Bapak Ketut Supardi, Saudara Stephen, Bapak Shan Agustinus, dan Saudari Valencia Inka. Panjang umurnya, sehat badannya, dan kuat imannya di dalam Tuhan. Demikianlah info gereja untuk minggu ini. Terima kasih atas seluruh pelayan yang melayani minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Baik Bapak Ibu, katakan salam. Baik, saya percaya kita semua diberkati kebenaran firman Tuhan. Saya berdoa biarlah mujizat seperti di Kana, perkawinan Kana, air menjadi anggur itu juga, mujizat itu juga terjadi atas kehidupan kita. Amin. Baik, kita akan menyudahi ibadah kita pada siang hari ini. Saya doakan kita bangkit berdiri, kita bersatu dalam doa. Haleluya. Bapa Sorgawi, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Bapa bahwasanya kasih setia Tuhan tak berkesudahan atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, lewat persekutuan yang indah ini Tuhan, di ibadah raya yang kedua ini Tuhan memberkati kami Tuhan. Karena itu Bapa, biarlah hanya Tuhan diagungkan, ditinggikan, dibesarkan di atas pujian penyembahan kami yang kami naikkan, itu menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu. Kami juga bersyukur Tuhan, kebenaran firman-Mu telah memberkati kami Tuhan. Jiwa roh kami Tuhan kembali disegarkan kembali lewat kebenaran firman-Mu yang luar biasa Tuhan, mengajarkan kami Tuhan untuk kami melakukan sebuah ketaatan, bahwa ketika kami taat Tuhan, maka mujizat Allah, mujizat Tuhan mengalir atas kehidupan kami. Seperti mujizat di perkawinan Kana, air menjadi anggur. Kami percaya Tuhan, mujizat Tuhan juga mengalir atas kehidupan kami. Mujizat Tuhan terjadi atas keluarga kami, di atas rumah tangga kami. Mujizat Tuhan mengalir atas pekerjaan kami dan segala aspek kehidupan kami. Karena itu Tuhan, biarlah kebenaran firman-Mu Tuhan memerdekakan kami. Yang lemah Tuhan berikan kekuatan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan. Kami terima firman-Mu Tuhan dengan sukacita. Terima kasih Bapa yang baik. Biar firman Tuhan ini menjadi remah dalam kehidupan kami, sehingga kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Mari urapi hamba-Mu Tuhan, biarlah hikmat Allah terus menyertai hamba-Mu, berkati kesehatannya, berkati keluarganya, dan segala aspek kehidupannya. Dan lewat pelayanan hamba ini Tuhan, banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Amin. Nama Tuhan dimuliakan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa Tuhan buat rekan-rekan kami berulang tahun minggu ini. Kami berdoa Tuhan buat Bapak Ketut Supardi, Saudara Stephen, Bapak San Agustinus, dan Saudari Valencia. Kiranya panjang umurnya, sehat badannya, dan kuat imannya di dalam Tuhan. Dengan tambah usianya, biar tambah cinta kasihnya kepada Tuhan. Dan apa yang menjadi harapan dan cita-citanya, tangan Tuhan Yesus memberkati senantiasa. Kami juga turut bersuka cita Tuhan, oleh anugerah Tuhan telah lahir anak-Mu Tuhan, Enelov Zivania Audrey, putri dari Bapak Adi Umbas dan Ibu Entri. Biar Tuhan memberkati kesehatan anak ini dan ibunya Tuhan. Biarlah anak ini bertumbuh kembang dalam pemeliharaan Tuhan. Pakai kedua orang tuanya Tuhan untuk mendidik,
mempersiapkan anak ini menjadi anak yang takut akan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa Tuhan menyerahkan gerejamu, Jemaat Katarejo dalam kasih anugerah-Mu. Gereja ini berdiri Tuhan karena kuat kuasa Tuhan, pertolongan Tuhan. Karena itu Bapak, setiap kegiatan yang ada, program kinerja, kami terus melibatkan Tuhan, biar Tuhan tolong semua ibadah yang berlangsung, baik itu ibadah raya maupun ibadah-ibadah komisi kegiatan doa, semua Tuhan, biar Tuhan turut campur tangan, biar setiap ibadah yang berlangsung hadirat Tuhan mengurapi, melawat setiap umat-umat-Mu Tuhan. Karena itu Bapak, biar kami tidak menjauhkan persekutuan kami di hadapan Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, lewat ibadah-ibadah kami ada, itu yang memberkati hidup kami, meneguhkan iman kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Bapak, berikan terus kesatuan hati melalui jemaat, pengurus jemaat sampai gembala jemaat Tuhan, untuk kami sama-sama melakukan apa tugas kami Tuhan, dan kami dipersiapkan menjadi umat yang kudus kepunyaan Allah seperti visi Tuhan yang Tuhan taruh atas gereja ini Tuhan. Berkati hamba-Mu Bapak Gembala yang Tuhan percayakan Tuhan, berkati terus pelayanannya dimanapun berada, berkati kesehatannya buat keluarga, dan pakai Bapak Gembala kami Tuhan untuk kami semakin dekat kepada Tuhan. Pakai hamba ini Tuhan, lewat hamba ini Tuhan kami semakin cinta kepada Tuhan, umat-umat-Mu Katarejo Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Bapak, ketika kami meninggikan Tuhan, Kau memberkati umat-Mu Tuhan. Bukan saja secara kualitas kerohanian kami, Tuhan juga memberkati bilangan-bilangannya akan bertambah secara kuantitas Tuhan. Mari kami menyerahkan Tuhan buat bangsa negara kami Tuhan. Kami dipanggil sebagai orang-orang percaya untuk memberkati bangsa kami, memberkati pemerintahan kami, baik itu yang ada di pusat maupun di daerah-daerah. Pakai pemimpin kami Tuhan, mulai presiden bahkan jajaran lainnya. Karena kami percaya pemimpin kami adalah itu perwakilan Tuhan. Tuhan yang mempercayakan. Karena itu pakai Tuhan, biarlah hikmat Allah memakai pemimpin kami Tuhan untuk memajukan bangsa kami Indonesia ini Tuhan, menjadi bangsa yang lebih baik Tuhan. Terima kasih Bapak. Kalau Tuhan, resesi ekonomi Tuhan sedang melanda dunia Tuhan, begitu juga Indonesia. Tapi kami percaya sebagai orang percaya, kami tetap berpegang teguh, kami tetap percaya, kami tidak perlu khawatir bahwa Tuhan tetap memegang kendali apapun yang terjadi. Karena hidupan kami ada di dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Karena itu jemaat-jemaat Tuhan, di akhir ibadah ini, biarlah kita sebelum kita berpisah satu dengan lain, kita menerima berkat yang daripada Tuhan. Karena berkat Tuhan sajalah yang menghidupkan kita saat ini. Karena itu arahkan hatimu, terima berkat daripada Dia. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Biarlah anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kehidupan kita hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari jemaat Tuhan yang telah diberkati sama-sama katakan amin. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati.